Tapi yang jelas masyarakat sudah terkena dampaknya karena kondisi masyarakat di Bintan, Tanjung Pinang saat ini kebutuhan sebagian besar barang itu kan berasal dari Batam. Ada dua jenis, satu yang luar negeri, satu yang domestik menjadikan Batam sebagai hub. Tapi dengan sistem yang berlaku sekarang ini, barang-barang yang ada dari Jawa, Sumatera lewat di Batam sebagai hub itu semuanya tidak bisa keluar. Nah, akibatnya kebutuhan barang pokok di Tanjung Pinang itu meningkat. Sementara kita ketahui sepatu Nataru ayam 1 kilo sampai menyentuh 80.000. Nah, ini yang kita khawatirkan, ini kan mau masuk Imlek, mau masuk puasa dan Lebaran. Nah, kondisi seperti ini akan semakin memperparah kalau tidak ada solusinya. Kebijakan pemerintah dalam melakukan penegasan ini kita dukung, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang bukan dalam jumlah kecil, tapi masyarakat satu kota dan satu kabupaten. Nah, sekarang permasalahan ini kan bukan hanya di Bintan dan di Tanjung Pinang, tetapi juga menyentuh Lingga, menyentuh juga seluruh kabupaten kota lain lah. Karena selama ini barang-barang yang masuk ke dari dalam negeri menjadikan Batam sebagai hub dengan dua pertimbangan. Pertama, barang-barang yang ada ini kalau dikirim ke Batam, frekuensi kapalnya lebih banyak. Yang kedua, mereka membeli dalam bentuk borongan, dalam bentuk volume besar, jauh lebih murah. Jadi praktek yang sudah ada, barang-barang yang mereka beli, sayur, buah dari Sumatera, dari Jawa, dikirim ke sini, kemudian baru dilepas packing untuk dikirim, didistribusikan ke beberapa tempat seperti kabupaten kota yang ada di Tanjung Pinang, Dapo, Anambas, dan sebagainya. Nah, sekarang ini nggak bisa lewat. Nah, tentu barang-barang yang lewat di sini ya, jadi masalah. Teman-teman petugas ini menyampaikan mereka hanya melaksanakan aturan. Nah, kita tanya, mereka tidak bisa memberikan keterangan apapun. Mereka menyarankan kita ke pimpinan, ya kita mau tidak mau harus melakukan apa yang disampaikan. Karena sebagaimana kita ngerti, mereka ini ya sebagai disampaikan, kami ini hanya petugas Pak, kami tidak bisa menjawab apapun. Pak, apa langkah dari Komisi 2 Pak? Rencananya kita akan mengundang pimpinan Bea Cukai. Kita akan bertemu dengan kita akan melakukan pertemuan lah. Kita akan melakukan pertemuan dengan pihak pimpinan Bea Cukai untuk membahas ini, karena ini permasalahan ini bukan hanya permasalahan nyentuh sebagian orang, tapi hampir seluruh masyarakat yang ada di luar Batam. Barang karantina. Jadi mereka masuk pelabuhan, mereka ngambil karantina, keluar. Nah, itu aja. Sudah tidak karena barang dalam negeri. Oh, tidak dilakukan pengecekan oleh BC ya, Pak? Ada pengecekan, tapi pengecekan berdasarkan surat. Sekarang permasalahannya adalah suratnya itu harus ada PPFTJ 01, TPJ 02, kemudian harus ada izin usaha kawasan dan sebagainya. Ini aturan baru atau gimana, Pak? Sebenarnya ini aturan lama yang sudah berlangsung. Ini cuma dilakukan penegasan aturan yang selama ini cukup yang cukup dengan surat-surat karantina yang ada, sekarang tidak bisa. Itu. Berarti Pak, kalau sempat pengetatan kebijakan itu terjadi, berarti selama ini mungkin ada loss ya? Bukan selama ini ada loss, selama ini sifatnya kebijakan karena barang dalam negeri kan. Jadi sekarang betul-betul karena perintah Menteri Keuangan semua harus by law, by aturan, by rule. Dia betul-betul by rule. Rule-nya harus ada surat, ya ada surat. Maupun ada barang dari dalam negeri, udah jelas itu ubi Cilembu, udah jelas dari Bandung, begitu bilang mana suratnya gitu loh. KTP-nya si ubi Cilembu ini, Cilembunya dari mana gitu loh. Jadi kalau dulu kan ketahuan, sayur ada packingan dari Medan lewat aja. Kenapa? Karena dalam negeri. Sekarang perintah menteri adalah semua by rule. Semua harus sesuai aturan. Ya tentu teman-teman Bea Cukai di lapangan mau tidak mau mereka juga harus melaksanakan itu. Ya udah.